Sekarang kerasukan. Kalau kerasukan gimana? Seperti ular. Sikile Kayak ular kekat-kekat gitu. Lidahnya Lidahnya melet-melet tuh. iya, merah-merah. Hawanya panas. Ini menandakan bahwa ada benturan energi. Saya seperti mendapatkan semburan saat ini. Ini di depannya ini ada 2 penjaga yang ada di depan 2 pintu ini, penjaga dari bangsa jin Abdul Jumud di sini. Ayo coba keluarkan kemampuan kamu. Masuk tempat ini. Kalau kamu mampu. Sungguh biadab apa yang sampean lakukan itu benar-benar biadab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum. Kantuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallah. Ini kayak nggak asing saya ya. Saya sudah 12 kali gitu Pak. 12 kali ke Padepokan. Mantap, barakallah. Siap. Ini tempat saudara. Tempat saudara. Saudaranya. Sini, tapi rumahnya sana. Orangnya di sini, Rumahnya sana. tapi rumahnya di sana. Waktu sakit di bawah sini. Nanti Waktu sakit dibawa ke sini. nanti kalau pulang lagi. Kalau apa? Kalau sudah datang dibawa pulang lagi. Oh, kalau sudah saya datang baru dibawa pulang lagi. Berarti beliau ini tidak berani di rumahnya sendiri. Iya. Takut. Katanya ada apa? Enggak tahu. Gimana katanya? Sekarang lagi kerasukan. Oh, Kerasukan itu. sekarang lagi kerasukan. Mulai kapan kerasukannya? Ya mulai tadi jam maghrib ya, direkam maghrib. Mulai tadi maghrib tadi udah kerasukan. Tidak berani pulang. Ketakutan di rumahnya sendiri, ketakutan. Rumahnya tidak ditempati berarti. Di sini posisinya kerasukan. Namanya siapa ini? Nur Rahman. Nur? Nur Rahman. Perempuan apa laki-laki sih? Laki-laki. Oh, laki-laki. Masih Agus.
Oh, sering kerasukan apa enggak sih? Dulu-dulunya yang enggak. Dulu-dulunya enggak, sekarang. Sekarang kerasukan. Kalau kerasukan gimana? Seperti ular sikile anu. Kayak ular kekat-kekat gitu. Lidahnya Lidahnya melet-melet tuh. iya, merah-merah gitu. Dari jam berapa kerasukan? Setengah 12 gitu ya. Setengah 12. Maghrib. Mulai maghrib. Kumatin. Kumatin nggih. Kumatin kan. Kumatnya dari jam Ini belum. Sariki anu Mas. ini belum sembuh, masih kerasukan. Iya. Keluarganya di mana, bapak ibunya? Bapaknya ibunya ini bapaknya sudah meninggal. Anak yatim. Iya. Iya, sudah umur. Meninggal satu tahun. Enggak. Umur berapa beliau ini yang kerasukan ini? Itu ya Kak Min. 45 lah ingat. Oh ya. Umurnya 50 lah ingat rata 45. 53. 53. Anggaran pembeliannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, alhamdulillah sekarang sudah sampai di Jombang. Di Jombang ini ya. Jombang ya. Jombangnya mana ini, Kang? Jelopo, Kecamatan Bareng. Di mana? Jelopo, Jelopo, Kecamatan Bareng. Kecamatan Bareng. Siap. Di rumahnya siapa ini? Pak Nur. Pak Nur. Nggih, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah saya baru saja sampai di Jombang dan ini saya di rumahnya Pak Nur. Sekarang ini saya sedang diundang ke salah satu rumah warga yang namanya Pak Nur tadi, dan ada salah satu warga di sini yang saat ini sedang kerasukan. Beliau seperti ular dan macan, nggih. Gerakannya seperti ular dan macan. Terkadang seperti ular, kadang seperti macan, ilatnya keluar-keluar gitu. Dan beliau ini tidak di rumahnya. Ini beliau di sini, ini adalah tempatnya saudaranya, nggih. Beliau saat ini sedang berada di tempat saudaranya dan tidak berani untuk berada di rumah beliau sendiri. Rumahnya di sana. Ya. Nah, sekarang beliau saat ini sedang kerasukan dan mari kita lihat keadaan beliau dan nanti kita doakan. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga beliau segera bisa disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Itu ngarepnya. Ngarep kan. Itu kan Assalamualaikum. Hawanya panas. Ini menandakan bahwa ada benturan energi. Seperti saya mendapatkan semburan saat ini. Seperti ada semburan yang coba untuk menghantam diri saya. Saya masuk ke sini saja sudah ada hawa seperti semburan ular yang mengenai ke dalam tubuh saya. Astagfirullahaladzim. Monggo masuk. Assalamualaikum. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini di depannya ini ada dua penjaga yang ada di depan dua pintu ini. Penjaga dari bangsa jin Abdul Jumud di sini. Ada dua penjaga. Yang ini dari golongan jin Abdul Jumud di sini. Bapak bisa kalau di depan sini, atau kalau di belakang sekalian. Depan dua sini.
Ini sudah ada penjaganya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Nanti dua penjaga ini dari golongan jin Abdul Jumud ini, atau bisa dikatakan bangsa jin dari golongan siluman ular yang ada di kedua depan pintu sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Saya minta 2 baskom air wudhu dari ibunya. Silahkan, ibunya wudhu, airnya ditampung. Airnya ditampung bawah sini. Saya gunakan untuk netralisir ini. Yang keras. Itu yang kerasukan ada di dalam. Astagfirullah. Nanti di samping beliau ini ada dari golongan jin Abdul Jumud atau dari gangguan jin siluman ular di samping beliau ini. Astagfirullah. Nanti Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Astaghfirullahaladzim. Ada dari golongan bangsa jin Abdul Jumud yang melingkar di bagian perut beliau. Insya Allah saya berbicara hanya ketika saya mengetahui. Kalau saya tidak mengetahui, saya nggak akan berbicara dan saya tidak akan mengada-ngada. Ini ada gangguan yang sebenarnya bukan dari tempat ini, bisa ditempatkan di sini. Ada gangguan yang bukan dari tempat ini mengenai diri beliau. Beliau aslinya bukan tinggal di sini. Bukan. Nanti saya harus menuju ke sana karena ada semacam ikatan. Karena di perut beliau itu saya lihat ada ikatan yang dari golongan jin di bagian perutnya. Astagfirullahaladzim. Ini kesurupan dari jam berapa? Siang ya. Dari tadi siang. Allah. Ini penjaganya yang ada di sini tadi masuk dalam tubuh beliau. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Masih mau mencoba masuk? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah saya pagari tempat ini, Bang. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Keluarkan semua kemampuan kamu. Masuk situ. Ayo coba keluarkan kemampuan kamu. Masuk tempat ini. Kalau kamu mampu. Kenapa? Kenapa tidak bisa masuk? Ya kalau kamu hebat kamu coba masuk. Kenapa? Kok kamu ganggu beliau? Ini bangsa jin seperti ini itu dari golongan jin Abdul Jumud. Biasanya orang yang mengalami gangguan seperti ini akan dijadikan tumbal, biasanya tumbal, kebanyakan tumbal, atau orang yang punya penyakit karena ketempelan yang diakibatkan oleh ikatan. Hanya ada 2 hal. Apakah dia itu menjadi tumbal karena dia mempunyai ikatan atau dia ditumbalkan. Hanya 2 itu saja yang menjadi
poin utamanya. Apakah orang ini mencari pesugihan menjadi ikatan, atau dia ditumbalkan oleh orang yang punya pesugihan? Tinggal dua itu saja. Karena setahu saya bangsa jin Abdul Jumud ini hanya mengganggu pada diri seseorang yang mempunyai sebuah ikatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, dirusak. Tuh, dia punya sesuatu di bagian tubuhnya, dia mengambil sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Di bagian kakinya itu ada sebuah pusaka. Tuh. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa panjenengan mengganggu orang ini? Kamu disuruh untuk apa? Mengganggu awake. Suruh ganggu badannya. Kamu apakan orangnya? Gawe kaya aku atane. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang mengganggu di bagian perutnya. Sampai awake entek apa? Astagfirullahaladzim. Apa hubungannya beliau ini dengan panjenengan? Oh, jadi memang beliau ini tidak ada hubungannya, hanya panjenengan ditugaskan untuk mengambil beliau sebagai tumbalnya. Kok enak bener yang melakukan orang lain, yang mendapatkan kekayaan orang lain, lalu yang dijadikan tumbal orang lain. Nah, inilah terkadang ada seseorang yang mempunyai pesugihan lalu mengambil orang lain. Ada terkadang yang mencari tumbal itu di jalan, di perempatan, kadang ada keset yang ditempatkan di situ atau kembang, sehingga nanti kalau ada orang yang jalan pasti bawa apese, mungkin kebanyakan sedang lalai, mungkin juga tidak baca doa ketika naik motor, itu pun juga bisa dijadikan tumbal, diambil sebagai tumbal. Atau orang itu mengambil dari rumah seseorang, sesuatu hal ditempatkan di dalam atau di luar rumah itu, di sekitaran rumah itu, lalu orang itu menyuruh jinnya untuk mengambil salah satu anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh jin zalim. Intinya dia mengajak orang yang bersekutu dengannya, yang melakukan kemusyrikan tersebut, untuk mendolimi orang lain. Jadi dosanya berlipat-lipat. Karena memang ketika seseorang diikat atau melakukan pesugihan, itu selalu diajak untuk melakukan keburukan, karena syaratnya aneh-aneh. Dan nanti pun kalau yang diambil sudah tidak bisa atau tidak sanggup, biasanya keluarganya sendiri atau dirinya sendiri. Nah, ini yang dikorbankan orang lain. Jadi jin ini bukan dari pesugihan keluarganya, tapi orang lain yang mencari pesugihan lalu diperintahkan untuk mengambil tumbal orang lain. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya sampaikan ke panjenengan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Jadi kembalilah sampean ke dalam ajaran Islam yang sebenarnya, untuk jangan mengganggu saudara-saudara kita, apalagi sesama makhluk Allah itu janganlah saling mengganggu. Kenapa sampean bisa mengambil beliau ini?
Apakah ada yang sudah sampean ambil di dalam keluarga ini? Siapa itu? Ada pihak keluarganya sebelumnya yang sudah meninggal? Bapaknya. Oh, bapaknya baru meninggal. Bapaknya meninggal, setelah itu beliau sakit. Dalam? Masya Allah. Hubungannya dengan meninggalnya orang tuanya? Astagfirullahaladzim. Sungguh biadab apa yang sampean lakukan itu benar-benar kejam. Suruh untuk menghabisi keluarganya satu persatu. Astagfirullahaladzim. 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 Berarti sampean itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Sudah sampean buat orang ini menjadi yatim. Lalu sekarang yang yatim pun juga sampean sakiti. Kalau kamu jenengan mau menghabisi beliau, hadapi saya. Ambil saya sebagai gantinya untuk menjadi tumbal. Jangan ganggu anak yatim ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril wa syirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril wa syirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikat makhluk ini di alam malakut. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada pusakanya yang muncul, diambil Kang, sini Kang. Pusakanya itu diambil itu. Allahu Akbar di sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim. Ini salah satu pusaka yang digunakan untuk menyakiti beliau ini. Ini salah satu pusaka yang digunakan untuk menyakiti keluarga ini. Ini salah satu pusaka yang digunakan untuk menyakiti keluarga ini. Astagfirullah. Ada garam, saya netralisir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat itu yang berjalan di perutnya ini. Siap, sini kau. Ada yang berjalan di bagian perut beliau. Ini dilepas nggak apa-apa, Gus? Udah enggak apa, udah biarin aja dulu. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la khala wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang suka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli 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 ala sayyidina Muhammad wa ala 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 ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Air wudu ibunya buat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya amin. Allah. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Asma'i sifati wa ala alihi wasahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ambilkan saya kunir. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Mana kundirnya? Dikahinya. Ini saya lepasin dulu sukmanya. Sini. Ditekan. Saya mau ke rumahnya. Mulai dari kepala ya ditekan pakai kunir. Jari tangan kaki tekan. Sambil baca salawat. Ini ada sukmanya yang terikat, ikatannya ada di rumahnya. Kita lepaskan dulu. Jadi ada ikatan yang ada di rumahnya. Saya menuju ke rumah beliau dulu. Monggo. Pun di dalam yang Ini dua sana Gus ya? iya. Kita mau menuju ke rumahnya yang saya rasakan ada gangguan ikatannya di sana. Itu tadi tempat saudaranya, Bang. Saudara apanya itu? Apa dulurmu teko Mbak dari neneknya. Dari neneknya. Pasar ya kamu ini. Dalam? Ke pasar. Jualan. Sakitnya udah lama ini beliau ini. Wah, kurang tahu aku. Terus piro? Belum mau jenguk liwat. Orang kemes pisan. Iya. 15-an hari. 15-an hari. Ini rumahnya. Iya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah rumah dari saudara kita yang kerasukan tadi. Ini rumah dari beliau yang sakit tadi. Ini rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. Di atap rumah itu
ada gangguan dari golongan jin Abdul Jumud itu. Jadi rumah ini memang sudah ditandai dan dijadikan tumbal untuk yang bertempat tinggal di dalam rumah ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah, zahirkanlah ya Allah, wujudkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lakun fayakun, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Saya minta dari pihak keluarga sini, sampean siapanya? Naik ke atas sana ya. Dibantu boleh. Ada sesuatu di atap rumahnya ini. Nah, di atap sini ada sesuatunya ini. Astagfirullah. Ada sesuatunya di atap rumah ini. Naik ke atap ini. Dekat. Ini pemilik rumah sendiri yang kita suruh untuk naik ke atas. Kameramen mau naik? Cari sampai dapat. Di atas itu insya Allah ada semacam ikatan seperti sesuatu hal yang diikat-ikat itu. Gendang kamu ngitet, Pak. Kameraman mau naik? Pegangin. Tolong pegang, dipegang. Ada semacam seperti bungkusan atau ikatan atau apa begitu di atap situ. Sambil baca surat Al-Ikhlas dalam hati. Depannya jenengan sebelah kiri, yang sebelah kiri, nah sebelah sana, nah sebelah situ, dilihat bawah atau ujung. Maju ke depan seperti buntelan gitu, jangan terlalu jauh ke sana bawah. Depan, bukan di situ, bukan depannya, bawah, di bawah, dicari dulu.
Helm? Itu ya kan dalam mboten napa-napa. Napa-napa. Lagi dicari di atas, insya Allah ketemu. Gimana, ketemu atau enggak? Sini Kang. Oke. Tadi jenengan yang menemukan ini. Duduk di sini. Namanya siapa? Yaskur. Siapanya keluarga ini? Ya ponaan Ponakannya. Ketemunya di apa? Kayaknya kalau lama. di bawah genteng kecil, pecahan genteng. Jadi di bawahnya genteng kecil itu, makanya nggak kelihatan. Iya. Allahu Akbar. Seperti inilah kejadian yang terjadi di masyarakat kita, yang terkadang memang tidak bisa kita pikirkan dengan akal nalar, karena memang gaib itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan, bisanya hanya dipercaya. Karena kegaiban itu hanya untuk diyakini, bukan untuk dibuktikan. Nah, seperti ini sebenarnya adalah sebuah ikatan atau tanda bahwa di dalam rumah itu akan dijadikan sebagai tumbal atau sebuah ikatan. Bisa didengarkan sebentar, sayang? Jangan berbicara sendiri. Jadi ini adalah tanda bahwa di dalam rumah ini dijadikan sebagai tumbalnya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sayangnya sudah merenggut nyawa. Dan satu hal lagi, ini pun juga sukmanya sudah berada di sana, sudah berada di alam sana. Ya, dikatakan terlambat ya terlambat, dikatakan tidak ya Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Yang penting kita usahakan saja ini. Yang penting jangan sampai mengganggu yang lain. Yang sudah diganggu ya kita bantu, tapi jangan sampai mengganggu yang lain, itu aja. Coba mendekat ke sini, sayang. Sudah sangat lama sekali sampai sudah seperti ini. Ini jadi tanda kalau tempat ini sudah ditandai untuk diambil pihak keluarganya. Makanya perutnya sakit luar biasa. Perutnya sakit ya? Sudah sempat diperiksakan ke dokter? Apa kata dokter? Tidak ada hasilnya. Sudah di ronsen? Sudah. USG? Sudah. Apa kata dokter? Tidak ada. Lah itu perutnya sampai besar kayak gitu kok nggak ada, gimana ya? Tapi seperti ini loh sayang ikatannya. Ikatannya seperti ini, bagaimana tidak sulitnya luar biasa. Seperti ini bukan main-main loh ini. Lihat nih ikatannya. Dan ini pun juga belum selesai nih. Tuh. Ruwet. Astagfirullahaladzim. Sampai putus. Iya, nah sudah terlalu lama. Hanya putus. Sabar. Benangnya sudah sampai. Tahu. Boleh ada gunting nggak?
Gunting. Mau. Mip, gunting mip. Apa lading? Demi Allah ini bukan settingan ya. Ini benar-benar terjadi di masyarakat kita. Ini sekarang saya sedang berada di Malang ya. Jombang. Di Jombang. Jombangnya mana ini? Tebel Bareng. Dan kita ini sama sekali nggak ada janjian ya. Ini sampai pihak keluarganya nggak berani tim kalau di sini. Terus iya, sampai sudah nggak kelihatan benangnya nyatu dan Bismillah. Melekat. Iya, sudah sampai lama nih. Pantesan perutnya sakit luar biasa karena ini menggunakan pukul seperti ini. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tuh, benang merah, benang hitam, benang putih yang digunakan. Insyaallah tahunan loh ini. Ini benang merah. Kayaknya warna 7 deh ini. Benang merah, benang putih, benang hitam yang digunakan untuk batin dan sangat rapi sekali loh. Kok ya telaten loh. Kayak gini akai loh nulis anu kembangnya, apa namanya, benangnya. Orangnya nggak bisa tidur sampai ini. Iya. Iya, tidak bisa tidur. Terus Astagfirullah. Tiap hari tidak bisa tidur. Tiap hari. Malam. Kayak yang dilihat itu selalu ketakutan gitu. Iya. Kenapa Bu? Iya. Yang anaknya nangis ya. Ini anaknya sakit tadi? Bukan. 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 Ponakannya. Yang ada di rumah ini juga. Iya. Dia selalu ketakutan gitu. Iya. Nah, ketakutan kalau ditanya kenapa? Enggak ada. Ada meme. Meme itu apa sih? Meme hantu. Hantu meme. Oh, jadi ini anu sayang. Anaknya, ponakannya yang perempuan itu selalu ketakutan katanya melihat hantu gitu. Ribetnya. Enggak, ini udah sampai lama nih, jadi nyatu. Dan benang yang digunakan ada 7 warna, ada putih, ada hitam, ada hijau, dan ada yang warnanya kuning. Jadi sudah 7 benang ini. Ini sendiri kalau di dalam keilmuan ini lumayan dahsyat yang menggunakan seperti ini. Tuh, ada benang putihnya. Tuh. Iya, niat banget untuk menyakiti keluarga ini luar biasa. Ini ada salah satu kain hitam. Apa dalamnya? Tadi. Tetap benang. Berarti benang itu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Dalam. Yang di dalamnya apa ini ya? Kelapa ya macam. Belum. Tulang. Bukan nggak tulang. Ada semacam kayu. Baunya.
Batik. Astagfirullahaladzim. Terus ada ini apa ya? Kayak gini ya. Apa ya ini ya? Batang kelapa itu. Gantilannya kelapa. Berarti orang ini memang di sini digantung ya. Sebagai simbol kalau di sini itu digantung. Nih. Oh iya, gantilannya Ini anunya kelapa mungkin ya. Jadi memang apa namanya, sakitnya itu seperti digantung gitu loh orangnya ini. Sangat luar biasa sekali kejamnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ada benang-benang plus tulang, karena memang tulang ini adalah makanannya dari bangsa jin. Hanya baginda Rasulullah berbicara jangan menggunakan tulang, karena tulang adalah makanan dari bangsa jin, baunya itu. Astagfirullahaladzim. Saya minta air wudhu yang ditampung, terus media saya untuk ruqyah bawa ke sini. Mas Eko, yang sakit bawa sini. Sudah ke di sana dulu. Astagfirullahaladzim. Saudaraku semuanya, ini bukan settingan, ini benar-benar terjadi di Jombang. Ada saudara kita yang kesurupan dan bapaknya sudah meninggal. Ketika kita tadi menyuruh untuk pihak keluarganya naik ke atas, ternyata ada bungkusan buntelan. Beliau ini sakit perutnya sampai melembung, membesar tadi. Ketika diperiksakan ke dokter, tidak ada penyakitnya. Astagfirullahaladzim. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau panjenengan ada di dalam keluarga sering melihat bayangan-bayangan, terus sering terjadi pertengkaran di dalam rumah, sering tercium bau-bauan, keluarga sakit-sakitan terus menerus, dan ada lampu yang sering mati, itu menandakan bahwa ada gangguan di dalam rumah tersebut, entah itu karena ain, ketempelan, maupun karena sihir. Nah, ketika panjenengan ingin menghilangkan gangguan tersebut, tentu yang paling utama ketika kita ingin menghilangkan sesuatu hal yang gaib, harus berserah diri kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling utama kita menggunakan pengobatannya dengan menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat atau syifa, obat untuk berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Nah, untuk menghilangkan gangguan tersebut ada doa khusus, yaitu berada di dalam kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Di situ diterangkan doa khusus untuk menghilangkan gangguan-gangguan, baik itu ketempelan maupun sihir. Yang pertama, baca syahadat. Yang kedua, baca sholawat. Setelah itu baca hamdallah. Setelah itu baca sholawat nuridat. Lalu berdoa. Dan setelah itu tutup dengan surat Yasin yang terakhir. Setelah itu panjenengan ikuti petunjuk-petunjuknya. Biasanya anggota tubuh akan berjalan, seperti kan ada yang berjalan. Minta Mbah. Ini Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah seger. Air kelapa ini banyak sekali manfaatnya untuk menghilangkan gangguan sihir pun juga bisa. Jadi untuk saudaraku yang mengambil program gembelengan jarak jauh ruqyah, untuk belajar ruqyah jarak jauh, sering-sering juga minum air degan, karena air degan ini sangat bagus sekali untuk menghilangkan gangguan-gangguan sihir maupun racun. Nah, panjenengan tadi yang mengamalkan amalan yang dari saya, ketika ada pergerakan diikuti saja. Yang terpenting kalau belajar ilmu gaib itu berbeda dengan belajar ilmu fisika. Kalau belajar ilmu fisika itu kita harus mikir supaya tahu. Kalau belajar ilmu gaib itu nggak boleh terlalu mikir, yaitu pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin mikir malah semakin nggak bisa. Yang kedua, setelah nanti ditemukan buhulnya atau panjenengan hilangkan dengan basyirah, setelah dihilangkan setelah panjenengan hilangkan, maka yang ketiga harus dipagari atau dibersihkan secara kafah. Jadi ketika yang pertama dihilangkan dulu kotorannya, lalu yang kedua diusir lalatnya, yang ketiga maka dipagari. Nah, cara membersihkan kotorannya, karena kalaupun berapa kali pun kita mengusir lalatnya, kalau kotorannya itu tidak dibuang nanti balik lagi, maka harus dibersihkan dulu kotorannya, diusir lalatnya, baru dipagari. Nah, untuk menghilangkan bekas kotorannya itu saya menggunakan paket ruqyah kesehatan, yaitu ada garam, daun bidara, kunir, dan madu. Ini untuk paket ruqyah kesehatan. Nanti garam yang merah ini untuk panjenengan yang memesan online jarak jauh, yang tutup merah ini digunakan untuk menyiram rumah. Nanti setelah itu garam tutup hijau digunakan untuk mandi. Setelah mandi, kunir setengah sendok dimasukkan ke dalam kelapa muda, lalu madunya sendok dibakar lalu diminum. Ini adalah ruqyah zahir maupun batin. Nah, untuk panjenengan yang ingin membuat sendiri, saya kasih tahu tata caranya. Jadi tidak harus beli, tidak harus pesan. Kan ada yang mengatakan wah ternyata harus beli. Enggak, cara untuk membuat sendiri saya kasih tahu tata caranya atau riyadhahnya. Untuk membuat garam ruqyah itu dibutuhkan riyadhah atau dibutuhkan zikir selama 7 malam. Yaitu yang pertama, siapkan dulu garam krosok, lalu cari daun bidara dicampur dengan kelor. Setelah medianya dapat, setelah itu disiapkan. Lalu setelah semuanya sudah disiapkan, jam 12 malam mandi. Setelah mandi wudhu, setelah wudhu lalu jalankan sholat taubat 2 rakaat. Rakaat yang terakhir baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu jalankan lagi sholat hajat 4 rakaat. Rakaat yang pertama surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20 lalu salam. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas 30, rakaat keempat 40. Setelah itu baca Al-Fatihah 77 kali, sholawat nuridat 77 kali. Setelah itu ayat kursi 77 kali. Setelah selesai ditiupkan ke garam dan daun bidara plus kelor tadi. Nah, amalan ini diamalkan selama 7 hari. Selama 7 hari puasa bila ruh atau tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Setelah selesai melakukan riyadhahnya atau wiridnya, dzikirnya selama 7 malam, setelah itu bikin selamatan kecil-kecilan gitu, undang tetangga atau kasih ke anak yatim, Rp7.000 atau Rp70.000 atau Rp700.000 atau 7 juta, silahkan seikhlasnya panjenengan. Setelah itu baru medianya digunakan untuk menyiramkan di rumah. Insya Allah gangguan-gangguan yang ada di rumah yang karena mungkin bekas pesugihan atau ditumbalkan, atau mungkin rumahnya pernah buat gantung diri, atau rumahnya itu sering dibuat bertengkar, atau pernah ada keguguran di situ, insya Allah
Dengan media ini bisa untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Itu garam merahnya disiapkan di air, lalu garam tutup hijaunya dimasukkan ke air, lalu dicampur dengan daun bidara, lalu kunirnya ini nanti dimasukkan setengah sendok ke kelapa muda, kasih madu, dibakar, diminumkan yang sakit tadi. Sekarang saya minta pihak keluarga untuk menyiramkan ini di rumahnya ini dulu, sambil baca sholawat dan ayat kursi sambil jalan, semuanya dari luar masuk ke dalam sampai ke sini. Nah, nanti setelah disiram-siramkan lalu diazani, nggih. Nggih, monggo. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.